bisa berpikir apa-apa lagi pada waktu itu. Saya bilang, ya Allah, kenapa saya harus seperti ini? Kenapa hidup saya tidak pernah ada berhentinya? Saya betul-betul masih di situ, saya udah nggak bisa bicara apa-apa lagi. Saya hanya bisa, ya Allah, kenapa saya harus punya suami yang seperti ini? Dan akhirnya bukan hanya dengan pembantu saja dia melakukan asusila itu. Dengan siapa lagi? Ternyata dia juga pernah melakukan hal itu dengan ibu saya sendiri. Mama udah masakan paling enak buat kamu. Wah, emang mama masakan? Udah lah, pasti kamu deh. Masakan mama itu pasti paling enak. Ya, aku suka. Mas! Ma, kamu lagi ngapain ini berdua nih? Enggak, Rosa. Kok sampai Suami datang kemari gitu pegang-pegangan lagi. Kamu tuh keterlaluan ya. Kemarin pembantu, sekarang ini mama aku loh. Rosa, kamu salah paham. Nah, dia kesini cuma mau makan aja. Aku kesini cuma mau makan doang. Si sini kamu pecat, gak ada yang masak di rumah. Jadi aku kesini aja buat nyari makan. Kamu bisa masak, bisa aja masak itu mie kek. Nggak ada apa-apa tuh di rumah, itu benar-benar kosong, di dapur kosong, kulkas Kamu kosong, gak semua usah ada. banyak omong, emang otak kamu aja tuh yang Rosa, nggak usah cabul. teriak-teriak, ini rumah mama. Kamu nggak usah teriak-teriak, itu malu sama tetangga. Biarin mah, biar semua tetangga tahu suami aku yang cabul ini. Kemarin pembantu, sekarang mama. Ini otak kamu di mana sih? Ini mama aku loh. Tega kamu ya. Pulang, pulang. Pulang. Tapi sepertinya bukan hanya suami saya saja yang mau, sepertinya ibu saya sendiri juga mau. Jadi di situ ada suka sama suka. Iya. Gitu. Ibu menduga ada mereka saling suka. Iya. Alhamdulillah. Ya Ustaz, ini apa yang menimpa Ibu Rosa di kehidupan rumah tangganya? Ada hubungannya nggak sih dengan kita tidak mengetahui latar belakang dari calon suami? Jadi berawal dari broken home, kemudian setelah itu ingin meniti jalan baru dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan yang lebih baik. Tapi ada satu proses yang tidak dilalui. Jadi Umar bin Khattab itu pernah dilapori. Jadi ketika menyampaikan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, pengantin laki-laki menyatakan saya akan menikah dengan dia. Maka kemudian Umar mengatakan, apakah kamu sudah melihat ungzurha? Kamu sudah melihat dia? Belum, lihatlah dia. Tadi kawan para ulama melihatnya bagaimana? Melihatnya ada dua. Ada yang melalui istilahnya apa? Jumlah lah, mungkin perantara lah, orang yang dipercaya untuk melihat bagaimana cara fisik dia, bagaimana cara pribadi dia selintas saja. Bahkan ada yang lebih ekstrim itu boleh melihat meskipun dalam hanya kecil untuk melihat, memastikan bahwa inilah betul-betul calon istrinya supaya kelak tidak ada penyesalan kemudian hari. Apa maknanya hikmahnya? Hikmahnya adalah karena orang menikah ini adalah dia tidak hanya sekedar menggunakan 1, 2, 3 hari, tetapi inilah yang menjadi pelindung, apalagi sebagai seorang suami, pengayomnya, pemimpinnya, imamnya di rumah ini yang akan menuntun keluarganya dan terutama adalah istri dan anak-anaknya. Tapi kalau tidak tahu bagaimana keluarga dia, bagaimana karakter dia, bagaimana pendidikan dia, bagaimana kebiasaan dia, kalau enggak ini kan kelak di kemudian hari akhirnya kemudian penyesalan seperti yang dialami oleh Mbak Rosa. Jadi kelihatannya tampilannya karena udah percaya, tapi ternyata di kemudian hari barulah keluar karakternya semuanya. Padahal di dalam hadis Nabi itu jelas sekali orang menikah itu faktor yang paling dominan selain 4, yaitu karena ada keturunannya, karena harta bendanya, karena juga pangkatnya, tetapi juga karena apa? Karena fadfar bidadin, pilih yang faktor agamanya. Mana agamanya itu apa? Karena agama inilah yang akan menuntun. Sebab pernikahan itu kan ada 2 dilandasi. Yang pertama orang menikah itu yang pertama itu adalah tujuan tercapai sakinah itu adalah dilandasi karena mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Indah sekali Allah membedakan. Kalau mawaddah, cinta itu dilapisi karena nafsu. Orang menikah tanpa nafsu tidak mungkin dia bisa. Bagaimana orang bisa berhubungan tanpa nafsu? Dia tidak akan mendapatkan kenikmatan apapun. Yang kedua, tapi kalau nafsu yang dominan ini berbahaya. Maka Allah melapisi harus ada kasih sayang. Sebab kalau nafsu itu begini, orang menikah ketika pertama kali masih muda dia umurnya. Tapi nanti ketika umur 40, umur 50 dia sudah menopause, maka ketika syahwat dan cintanya menggebu-gebu tanpa dilapisi karena apa itu rahmah kasih sayang, maka orang biasanya akan mengalami broken home. Tidak puas, tidak ridho, tidak saling meridhoi, tidak saling bisa menerima kekurangan dari masing-masing, maunya tuh membayangkan yang sebelum. Inilah menjadi yang penting lah. Konteks dalam kaitan dengan apa yang dialami oleh Mbak Rosa tadi, ini menjadi penting sekali. Jadi karena yang pertama tadi kan ada tumbuhan. Kenapa?
karena Mbak Rosa sudah mengalami masa pahit panjang itu sehingga harapannya terlalu percaya penuh. Inilah yang menjadi pelajaran penting pada para pemirsa. Pernikahan itu jangka panjang, maka lihat, amati secara baik. Tentu mengamati di dalam hidup pacaran yang panjang itu, tetapi kita mempercayakan, tahu inilah yang akan menjadi imam kita. Sehingga yang terjadi tadi, mohon maaf sekali Mas Ardi, sampai kemudian melakukan dengan asisten rumah tangganya, kemudian pelecehan kepada ibunya, ini kan sudah yang disebut oleh Mbak Rosa, ini kan sudah perbuatan yang amat sangat tercela dan menjijikkan yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh nalar, bahkan oleh pemahaman agama sekalipun. Dan setelah itu Mbak Rosa bagaimana kehidupannya? Walaupun ibu saya, suami saya sudah melakukan, ya sudah menjolimi saya, tapi saya tetap baik dengan mereka. Tapi ada, ya biar bagaimanapun ibu saya adalah ibu saya, tapi saya sangat dendam dengan suami saya. Sebab bukan hanya itu perbuatan yang dia pernah lakukan terhadap saya. Ada lagi apa lagi? Dia pernah ingin memperkosa anak saya, Mas. Anak saya yang pertama. Yang pertama. Gimana kejadiannya? Ya, pada waktu itu saya baru pulang bekerja. Karena saya memang bekerja, suami saya tidak pernah bekerja. Jadi saya yang menghidupi keluarga Oh, saya. dia juga tidak bekerja, Iya. tidak menafkahi. Iya. Aman nih, ada orang. Dia kenapa sayang? Bisa aku kok sakit ya. Anehnya kenapa? Kamu kenapa? Mama tadi jahat sama aku. Papa? Mama tadi jahat sama aku di kamar. Papa di kamar ngapain kamu? Gila ya, laki-laki kurang ajar. Tapi bagaimana Pak? Seharusnya walaupun dia ayah tiri melindungi tetap anak tirinya. Betul. Tapi ini sepertinya ingin merusak anak tirinya. Betul. Al-Quran memberikan panduan bagaimana cara bersikap seorang suami yang menikahi seorang wanita tetapi dia membawa anak. Kalau dalam Al-Quran bahasanya waroba ibukum, jadi roba iba namanya. Jadi apa itu roba? Jadi begini, jadi Bu Rosa punya anak perempuan, kemudian menikahlah dengan calon suaminya, akhirnya jadilah suaminya jadi si Fulan ini, menikahlah dia. Maka si Fulan ini, mohon maaf, ulama ada ketika sudah menggauli, berarti mohon maaf sudah berhubungan suami istri dengan apa itu Bu Rosa, maka anak ini sudah menjadi mahramnya dia. Mahramnya itu artinya apa? Orang yang haram dinikahi. Itu maknanya apa? Kalau anak ini misalkan kalau perempuan menanggalkan jilbabnya di hadapan bapak tirinya itu tidak ada persoalan. Karena sudah mahram. Iya, kalau belum digauli itu belum mahram dia. Belum mahram. Nah, ulama berbeda misalkan ya mau sudah digauli mau belum, ibunya tentu nggak di sini. Karena itu tidak boleh dinikahi dan dia sudah menjadi mahram dia. Kalau sudah menjadi mahram apa kewajiban? Kewajibannya adalah sebagaimana ayah kepada anaknya. Kecuali satu, tidak bisa menikahkannya. Jadi suaminya Mbak Rosa tadi nggak bisa menikahkan anaknya karena anak tiri dia. Tetapi kewajiban-kewajiban sebagai seorang ayah pada anak itu sama hukumnya sebagaimana yang lainnya. Yang kedua tidak bisa mewarisi tentu. Hanya bisa mewarisi hartanya dari Mbak Rosa karena ini bukan anak kandung. Jadi itu yang membedakan. Karena itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pada zaman Nabi SAW itu pernah menyampaikan bahwa kami menikah dengan si fulana, tetapi si fulana yang membawa anaknya, kemudian bawa. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya Rasulullah, apakah engkau menikah? Kemudian Rasulullah menikah dengan ada namanya Ummu Salama, anaknya Abu Salama. Kemudian membawa anak, dan dari sinilah banyak periwatan hadis yang berkaitan dengan pendidikan keluarga, dan Nabi memperlakukan seperti anaknya. Kemudian di Al-Quran turunlah, kemudian menjelaskan, jadi kewajiban ayah tiri kepada anaknya dan seterusnya tadi itu. Kan ada kisah menarik ya pada zaman itu ketika ada pada Rasulullah SAW ada seorang yang ahli mabuk, ada ahli zina, kemudian ini masuk Islam. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, tapi aku tidak ingin kebiasaan burukku ini dilarang. Apa yang harus saya lakukan? Engkau harus berlaku jujur. Udah, akhirnya kembali. Kemudian Rasulullah bertanya,
Mengapa engkau melakukan perbuatan zina? Bagaimana kalau ibumu yang dizina orang? Wah, akan saya bunuh ya Rasul. Bagaimana kalau saudara perempuan? Akan saya bunuh ya Rasul. Bagaimana kalau anak perempuan? Akan saya marah. Kalau engkau marah, maka engkau juga harus menghormati anaknya orang, istrinya orang, ibunya orang. Jadi akhirnya kemudian orang ini menjadi teladan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia menyempurnakan dalam keagamaan. Inilah kasus tadi itu, ini adalah jenis orang suami, mohon maaf, yang amat sangat biadab dan tercela sekali perbuatannya dan tidak patut dan harus dijauhi dalam konteks ini. Kemudian sampai bilang setelah kejadian itu sampai membuat anaknya Bu Rosa trauma atas apa? Jadi dia seperti kalau baru melihat laki-laki yang baru, itu dia seperti mengingat kejadian itu. Sampai sekarang dia belum menikah dan tidak ada sama sekali laki-laki yang dekat dengan dia. Karena dia menjauh, takutan Iya, terus. iya.